Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2023, tes pengetahuan kuantitatif part yang ke-6. Kita akan bahas 3 soal nomor 20 sampai dengan 22. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Dari barisan geometri bilangan positif diketahui bahwa U3 sama dengan 4 dan U9 sama dengan 256. Maka U12 sama dengan titik. Oke, sebelum kita menghitung U12, kita harus cari tahu dulu dua elemen penting pada barisan geometri, yaitu A atau suku pertama dan R atau rasio. Di sini ada dua informasi, U3 sama dengan 4 dan U9 sama dengan 256. Kita uraikan U3 dan U9 ini menggunakan rumus barisan geometri UN suku ke N, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Jadi kalau misalkan yang pertama ini, U3 sama dengan 4. U3-nya kita ganti, berarti A kali R pangkat 3-1. A-nya nggak tahu, R-nya nggak tahu, ya sudah, berarti A kali R pangkat 3-1, 2. AR kuadrat sama dengan 4. Ya sudah, ini persamaan 1. Lanjut sekarang ke U9. U9 sama dengan 256. Kita masukkan ke rumus itu lagi. A-nya biarkan kali R pangkat N-1. N-nya 9. 9-1, 8. Sama dengan 256. Ini persamaan 2. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita eliminasi. Cuman bukan ditambah atau dikurangi, kita bagi. Kita bagi persamaan 1 dengan persamaan 2. Atau sebenarnya lebih enak persamaan 2 dibagi persamaan 1, karena persamaan 2 nilainya lebih besar, 256. Persamaan 1 cuman 4. Kita bagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Jadi ruas kirinya dibagi, AR pangkat 8 per AR kuadrat sama dengan 256 per 4. Jadi boleh ya seperti ini ya. Jadi persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Jadi ruas kirinya persamaan 2 dibagi ruas kirinya persamaan 1 menjadi seperti ini. Sama dengan ruas kanan persamaan 2 dibagi ruas kanan persamaan 1. 256 per 4. Oke, kalau sudah di sini berarti A-nya bisa dicoret. Anggapannya seperti tereliminasi. Jadi eliminasi itu belum tentu ditambah atau dikurangi. Boleh juga dikali atau dibagi. Pokoknya konsepnya kan eliminasi, menghilangkan salah satu variabel. Sehingga persamaan yang awalnya 2 variabel hanya menjadi 1 variabel saja, sehingga bisa dihitung nilai dari variabel tersebut. Oke? R pangkat 8 bagi R pangkat 2 itu R pangkat 6. Sama dengan 256 dibagi 4 itu 64. Berarti R sama dengan berapa pangkat 6 sama dengan 64? Jawabannya bisa 2 atau min 2. Tetapi di sini kan diketahui barisan geometri ini bilangan positif semuanya, jadi R-nya nggak mungkin negatif. Karena kalau R-nya negatif, berarti pasti ada suku di dalam barisan geometri itu yang bernilai negatif. Padahal di sini diketahui barisan geometri bilangan positif. Jadi seluruh sukunya itu merupakan bilangan positif, sehingga rasionya nggak mungkin negatif. Jadi di sini R sama dengan 2. Oke, kemudian R ini kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari A. Lebih gampang ke persamaan 1 aja ya, yang lebih kecil nilainya. Jadi persamaan 1, A dikali R kuadrat. 2 kuadrat itu 4, sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 per 4 itu 1. Oke, A tahu, R tahu, sekarang kita cari U12. Ya sama, kita pakai rumus A kali R pangkat N-1, N-nya 12, jadi A kali R pangkat 11. Sama dengan A-nya 1, R-nya 2 pangkat 11. Jadi U12 sama dengan 2 pangkat 11 itu, ya kalian bisa hitung manual ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu terus sampai 11 kali. Itu hasilnya 2048. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 2048. Soal berikutnya. Fungsi f yang memetakan bilangan real ke bilangan real didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 2 min x kuadrat. Gradien garis singgung fungsi tersebut yang melalui titik 1,1 adalah titik. Nah, untuk mencari gradien garis singgung suatu fungsi, kita pakai turunan fungsi.
Jadi gradien garis singgung MGS itu sama dengan f aksen X1. Ingat rumusnya ya. Jadi fungsi fx ini diturunkan, cari f aksen X, kemudian X pada f aksen X itu diganti atau disubstitusi dengan absisnya titik yang bersangkutan. Di sini melalui titik 1,1, berarti 1 ini X1, 1 ini Y1. Ya, kita masukkan X1-nya ke f aksen X, ketemu gradiennya. Oke, langsung kita lakukan ya. Yang pertama kita turunkan, kita cari f aksen X. Sama dengan 2 turunannya 0. Min X kuadrat turunannya 2X. Ya sudah, f aksen X sama dengan min 2X. Gradien MGS sama dengan f aksen X1. X1-nya itu 1, berarti sama dengan f aksen 1. Jadi 1 kita masukkan ke f aksen X. F aksen X-nya kan min 2X. Jadi ya sudah, min 2 kali 1. Berarti MGS sama dengan min 2. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah E, M sama dengan min 2. Soal berikutnya. Jumlah n suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan n kuadrat min 5/2n. Beda deret tersebut adalah titik. Oke, untuk model soal seperti ini, untuk mencari beda atau B dari deret aritmatika, kita pakai rumus B sama dengan UN min UN min 1. Jadi beda atau B adalah suku ke N dikurangi suku sebelumnya, suku ke N min 1. Nah, ini yang diketahui tapi Sn. Terus gimana? Ya sudah, kita cari UN, rumus suku ke N, sama dengan Sn min Sn min 1. Ya, jadi kita pakai dua rumus ini. Yang pertama, kita pakai dari rumus yang bawah terlebih dahulu. UN sama dengan Sn min 1 untuk mencari rumus suku ke N. Jadi, UN sama dengan Sn min Sn min 1. Berarti sama dengan Sn itu n kuadrat min 5/2n. Min Sn min 1 gimana? Ya gini. Sn kan sama dengan n kuadrat min 5/2n. Ini kan rumus Sn. Jadi kalau misalkan jumlah 4 suku pertama atau S4, ya berarti kan sama dengan 4 kuadrat min 5/2 kali 4. Kalau misalkan jumlah 10 suku pertama atau S10, ya berarti sama dengan 10 kuadrat min 5/2 kali 10. Berarti, kalau misalkan N di sini digantikan dengan sesuatu, maka N di ruas kanan juga digantikan dengan sesuatu itu. Jadi kalau misalkan di sini Sn-1, artinya N diganti dengan N-1. Di ruas kanan, N yang di sini maupun di sini diganti dengan N-1 juga. Jadi di sini sama dengan, ini kurung, N kuadrat menjadi dalam kurung N-1 dikuadratkan. Min 5/2N, N-nya diganti dengan N-1 juga. Oke, kita jabarkan, berarti sama dengan N kuadrat min 5/2N min kurung N-1 dalam kurung kuadrat, kita pakai rumus A min B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A-nya ini N, B-nya 1. Jadi kalau A kuadrat, N kuadrat. Min 2AB, jadi min 2 kali N kali 1 jadi 2N. Plus B kuadrat, berarti 1 kuadrat 1. Lalu min 5/2 kita masukkan ke dalam kurung, berarti min 5/2N. Min kena min plus 5/2. Kurung tutup. Nah, lalu seperti ini. Normalnya kan kita sederhanakan dulu nih yang di dalam kurung, baru minnya dimasukkan ke dalam kurung. Tapi di sini nggak perlu seperti itu. Nanti saya jelaskan kenapa kok gitu. Oke, minnya kita langsung masukkan ke kurung ya. Tidak perlu disederhanakan dulu. Jadi sama dengan N kuadrat min 5/2N. Min masuk ke kurung berarti tanda yang di dalam kurung semuanya berubah. Min jadi plus, plus jadi min. Jadi min N kuadrat plus 2N min 1 plus 5/2N min 5/2. Lalu ada yang bisa dicoret. N kuadrat dengan min N kuadrat. Min 5/2N dengan 5/2N. Nah, di sini saya tunjukkan. Seandainya tadi kita sederhanakan dulu sebelum min-nya masuk ke kurung. N kuadrat tetap, karena kan nggak ada suku lain yang mengandung bentuk N kuadrat. Min 2N sama min 5/2N bisa dijumlahkan, bisa disederhanakan. Plus 1 sama 5/2 juga bisa disederhanakan. Nah, kalau kalian menyederhanakan bentuk yang N terutama, min 2N sama min 5/2N, itu nanti bentuknya kalian harus hitung lagi. Kalau di sini yang kita lakukan tadi tanpa disederhanakan, kita bisa langsung coret min 5/2N dengan plus 5/2N.
lebih praktis istilahnya. Tapi kalau kalian mau tetap disederhanakan dulu ya nggak apa-apa. Cuma nanti perhitungannya bakal sedikit lebih lama. Ya, nggak praktis. Oke, paham ya? Jadi itu alasannya. Karena saya tahu nanti ini bakal ada yang bisa dicoret. Min 5/2n kalau kena min jadi plus. Plus 5/2n, ada min 5/2n di kiri, pasti bisa dicoret. Ngerti ya? Oke, lanjut. Sama dengan ini tinggal 2n berarti ya. Min 1 min 5/2 berarti min 2/2, min 5/2 itu min 7/2. Jadi UN sama dengan 2N min 7/2. Oke, selanjutnya kita cari B atau beda. Beda sama dengan UN min UN min 1. Sama dengan UN tadi 2N min 7/2. Min UN min 1 ya prinsipnya sama. Kalau UN sama dengan 2N min 7/2, berarti kalau UN min 1, N di sini diganti dengan N min 1, maka N di ruas kanan juga diganti dengan N min 1. Jadi 2, ini kita kasih kurung, 2 dalam kurung N min 1, kurung tutup, min 7/2. Kurung tutup lagi. Berarti sama dengan 2N min 7/2, min kurung, ini berarti 2N min 2 min 7/2. Kurung tutup. Ini lagi-lagi tidak saya sederhanakan. Min-nya langsung masuk ke kurung. Kenapa? Ini. Coba kalian lihat. Ini ada min 7/2. Kena min bakal jadi plus nanti. Bisa dicoret sama min 7/2. Jadi nggak usah susah-susah menyederhanakan dulu. Karena kita tahu nanti bakal ada yang bisa dicoret. Jadi sama dengan 2N min 7/2. Min-nya langsung masuk ke kurung. Mengubah semua tanda yang di dalam kurung. Min 2N plus 2 plus 7/2. 2N min 2N coret, min 7/2 plus 7/2 coret, jadi tinggal 2. Ya sudah, B-nya sama dengan 2. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 2. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.